puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia dan ridhonya lah hari ini walaupun libur kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara pengimbasan yang memang harus kami lakukan sebagai calon guru penggerak Kota Palembang. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Komalawati, yang sudah sangat mensupport kami dalam acara ini dan sangat mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan guru penggerak lainnya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana yang menyempatkan waktunya walaupun dengan kesibukan Ibu yang persiapkan diri untuk berangkat haji, dan kami doakan semoga lancar sampai di sana. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru yang sudi kiranya datang ke sini untuk mengikuti acara pengimbasan ini, dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu Bapak, mohon maaf ini fotonya jangan sampai ada lewat kayaknya ya. Jadi untuk perkenalan mungkin sudah nama saya ini sudah sangat tenar di sekolah ini. Ya, jadi lanjut saja. Yang akan kami sampaikan adalah ini ada modul 1. Jadi kita ada 3 modul ya Pak ya. 3 modul ini, 1 modul itu ada sub-subnya, dan ini adalah modul yang sub yang keempat tetap modul 1 yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah kita kalau saya perhatikan itu sudah ada sebenarnya ya. Coba kita lihat materi-materinya. Ini kami 2 sesi, bagi 2 sesi. Kenapa bagi? Seharusnya semuanya kami bawakan, tapi karena kami duet gitu ya, karena ada 2 CGP dalam satu sekolah, jadi ini boleh dibagi 2, kami membawakannya dalam satu acara yang bersamaan. Nah, ini materi kita yang akan kita nanti jelaskan atau kami imbaskan. Saya ke bagian 3 ke atas, Pak Ergo bagian 4 ke bawah, di 4 sampai 6 ya. Lanjut. Nah, budaya positif, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kata budaya gitu ya. Budaya ini adalah sebenarnya keadaan yang sudah terbiasa, ya, kebiasaan-kebiasaan yang memang ada dalam suatu wilayah misal. Tapi karena kita ini adalah wilayah kita sekolah, jadi kita menerapkan apa budaya-budaya positif yang ada gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita ini dari awal sekali itu penyambutan anak di depan misal. Jadi sudah ada budaya senyum, sapa dan salam, sampai nanti ada sopan dan santun. Jadi di situ merupakan budaya yang bagus. Saya lihat bagaimana kita memberi seperti welcome anak datang ke sekolah gitu ya, dengan senyum, jadi anak semangat untuk datang. Kemudian jam ke-0. Jadi Bapak Ibu, jam ke-0 ini sudah saya bawakan dalam seminar-seminar kami. Jadi kami foto-foto, dan seminar-seminar itu kami bawa kayaknya cuma sekolah kita Pak ya, yang ada di lapangan, yang acaranya padat gitu ya, dari bagaimana kita mengaji, bagaimana anak-anak memimpin, siapa yang memimpin, semua saya jelaskan sangat detail, dan di situ banyak yang kayaknya pengen gitu ya, di sekolahnya ada seperti itu, karena di sekolah-sekolah lain itu mereka banyak di kelas-kelas seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi budaya positif, itu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang pasti berpihak pada peserta didik ya. Jadi apa yang karakter kita inginkan dari anak. Kemudian ada supaya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan zaman yang sudah sangat pesat seperti ini, anak-anak harus mampu mempunyai pribadi yang kritis. Artinya, setiap inovasi yang ada, setiap kemajuan yang masuk, dia bisa berpikir dulu baru menerima, baik dan buruknya. Dan yang paling penting adalah anak harus bertanggung jawab. Ya, karakter inilah yang harus kita munculkan pada anak-anak yang bertanggung jawab. Karena apa? Kejadian-kejadian misal di sekolah, tapi saya lihat sebagian kecil. Ya, fakta saja misal masih banyak barang-barang yang tertinggal di luar, misal sepatu, ada yang tertinggal jas gitu ya. Ada lagi yang ketika acara meninggalkan kertas kotoran sampah di lapangan. Jadi supaya itu tidak ada lagi,
Ya, mari kita nanti budaya positif. Tapi apa yang paling penting nanti kita perhatikan. Nah, supaya budaya ini ada, tercipta, maka diperlukan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif itu lingkungan seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian aman dan nyaman. Ini semua sebenarnya sudah kita miliki di SMP 9 ini. Berarti kita sudah punya modal ya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut berikutnya. Oke, nah budaya positif ini kan tidak lepas dari yang namanya perubahan perilaku anak. Jadi mungkin di waktu kuliah ya pasti sudah kita belajar teori stimulus respon. Jadi ini kan mengubah anak untuk terbiasa dengan karakter yang baik. Jadi terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, stimulus respon ini teorinya kalau tidak salah yang pernah kita pelajari teori Ivan Pavlov kalau tidak salah. Ya, yang masih kalau masih ingat, yang dia menggunakan kelinci percobaannya adalah anjing gitu ya. Jadi bagaimana hewan yang diperlakukan distimulus dirangsang dengan makanan kalau tidak salah, dia mengeluarkan air liurnya, kemudian nanti dikasih bel gitu, begitu bel datang itu dia tahu bahwa dia akan makan, keluar air liurnya, demikian seterusnya. Artinya apa? Artinya teori ini berkembang bagaimana mengubah perilaku anak dengan memberikan stimulus dulu, alias dirangsang dulu anaknya. Maksudnya positif maksudnya ya. Jadi stimulus di sini misal untuk belajar, anak-anak siapa yang rajin belajar nanti nilainya mem kasih besar misal. Anak-anak kalau nanti kamu tetap di kelas nanti mem nilai kasih keterampilannya bagus, nilai sikapnya bagus. Artinya harus stimulus dulu, baru anak-anak muncul respon. Nah ini sudah mulai beralih kemana? Ke teori kontrol. Di kontrol ini aslinya apa? Artinya suatu teori atau strategi bagaimana anak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak harus dengan distimulus terus. Sampai kapan kita menstimulus anak ini? Artinya ada seperti strategi bagaimana dia bisa mengontrol dirinya. Ada kesadaran pada dirinya untuk melakukan perubahan perilaku. Artinya itu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol yang kami pelajari. Ternyata ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Sejatinya murid itu mengikuti perintah kita itu karena dirinya mengizinkan, karena ada perintah dari kita, tapi hatinya belum tentu. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi pujian, bujukan itu tidak efektif karena apabila tidak ada bujukan, tidak ada ajakan, anak tidak mau. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan membuat merasa bersalah ini membuat dia terpojok, membuat dia rasa rendah diri. Jadi dia down seperti itu. Jadi itu seperti ilusi. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa kita guru bisa memaksakan kehendak sama anak. Kita tidak bisa memaksakan anak. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana memanajemen mereka, membuat kesadaran pada diri mereka. Nanti ada beberapa cara Pak ya, nanti kita sampaikan bagaimana caranya. Jadi terjadi perubahan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang selama ini dirangsang, distimulus dulu, baru menghasilkan suatu perilaku, tetapi menjadi bagaimana mendekati pendekatan kontrol. Jadi mereka bisa bagaimana mereka mengkontrol dirinya untuk melakukan suatu perubahan. Yang pasti di sini adalah perilaku. Baik, nanti bisa dilihat lagi teori-teori Stephen Covey ini bagaimana dia kontrol diri, bagaimana mengubah dari dalam. Jadi kalau ingin mengubah kemajuan perlahan maka ubahlah sikap dan perilaku. Tetapi kalau ingin bicara utamanya kerangka kita yang mesti kita rubah. Artinya berubah secara besar-besaran. Lalu, ini mengapa terjadi perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol? Ini maaf agak kabur. Ini ada kesalahan pada saat bukan mengirit tapi copy paste-nya. Nah ini yang paling penting adalah stimulus respon ini kita dikontrol orang lain. Itu yang perhatikan. Jadi kita seperti ada orang siswa itu tidak bisa kalau kita kontrol terus. Jadi merasa dirinya saya seperti ada orang yang mengatur saya. Padahal dia bisa mengatur dirinya.
Dan ternyata hanya kalau untuk teori kontrol dia bisa mengatur dirinya, ya dia mengatur dirinya sendiri, mungkin lebih kepada merdeka, mungkin seperti itulah mengapa terjadi perubahan paradigma. Nanti kalau memang perlu nanti kita lanjutkan ya, silakan Bapak Ibu baca gitu ya, nanti saya sharekan bila perlu. Next, nah ini salah satu budaya positif yang harus diterapkan pada anak-anak, disiplin. Kalau kita mengenal kata disiplin sebenarnya kayaknya berat. Kenapa? Disiplin itu terdiri dari kata-kata ini, ya. Ada peraturan. Kau ini kurang disiplin, misalnya gitu ya. Terhadap apa? Berarti ada tata tertib yang kita langgar, misal. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak disiplin? Maka terjadi sanksi dan hukuman. Nyaman gak? Tidak, ya. Aku datang pagi, misal, supaya tidak kena marah, misal. Ya, berarti kan nggak takut sanksi gitu ya, takut hukuman gitu kan. Nah, bukan ini yang kita maksud di sini. Yang kita maksud di sini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam hal ini karena siswa adalah target kita, objek kita, maka di sini adalah disiplin positif, belajar bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Artinya, disiplin ini suatu proses yang punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, itu karakter. Ya, nilai-nilai kebajikan karakter gitu ya, yang memang sedang kita galakkan ya di kurikulum kita. Nah, aku itu kembali. Lanjut. Nah, kalau menurut disiplin Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu semua boleh nanti terus dibuka PMI-nya Pak ya, platformnya, PMM-nya, platformnya itu banyak sekali pembelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ini adalah bapak pendidikan kita. Jadi kalau orang punya Stephen Covey, punya William Glasser dan semacamnya, kita punya bapak ini, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan, yang sangat luar biasa hebat dalam membuat motivasi dalam pendidikan. Beliau mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tapi kalau tidak ada motivasi internal, maka harus ada eksternal. Jadi motivasi itu yang diperkenalkan oleh Bapak Ki Hajar. Kami selalu menyebutnya KHD biar enak ngomongnya. Bapak KHD adalah motivasi internal dan eksternal dalam upaya untuk mendisiplinkan diri. Di mana disiplin tadi kan cara belajar menghargai gitu ya, penuh kesadaran. Nah, kemudian lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin tadi kan membuatkan suatu tujuan. Alirannya kan ke satu tujuan muaranya. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kita tuju. Sebenarnya kalau nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan sebelum ke dalam kurikulum kita, ke profil Pancasila ada namanya 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Jadi sifat dasar manusia Indonesia ini sebenarnya ada itu ya, bagaimana bangsa kita ini adalah cinta Tuhan, beragama, kembali diri, jujur, hormat, dan yang paling penting seperti gotong royongnya itu luar biasa ya. Contohnya tadi begitu ibu masuk ada air langsung cepat semua bekerja gitu ya, ada yang seperti ini, ada yang apa, jadi luar biasa gotong royongnya saya perhatikan. Begitu teman-teman juga dalam acara tadi Pak Edo ya, gotong royongnya luar biasa, memposisikan dirinya, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Jadi itu merupakan sifat dasar bangsa diri kita gitu ya, bekerja keras, percaya diri. Nah ini kita sederhanakan menjadi profil pelajar Pancasila. Harus ada 6 karakter ini yang harus kita munculkan pada anak. Ya, ada 6 karakter yang harus kita munculkan kepada anak secara menyatu. Ini harus ada. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
tentunya kalau sudah bertuhan, bertakwa itu akan insya Allah akan berakhlak mulia. Budaya apa yang kita lakukan supaya anak ini adalah bisa mewujudkan seperti ini? Ya, itu Bapak Ibu tentunya kita sudah melakukan dari pertama anak masuk ke kelas jam nol ya, dan seterusnya ya, sampai nanti anak-anak bergotong royong. Bapak Ibu perhatikan tidak pada saat anak-anak ketika membentang terpal sampai berkeringat-keringat, Bapak Ibu, anak semangat betul. Berarti sebenarnya luar biasa anak-anak kita ini. Kita punya modal untuk karakter, kita punya modal. Meskipun memang ada, kalau ada penyimpangan pasti ada. Tidak semuanya akan bagus. Itulah tugas kita ya. Jadi itu luar biasanya saya perhatikan. Kenapa saya mau senang walaupun saya tidak bertugas, saya datang. Karena saya senang yang melihat anak-anak itu bersama-sama gitu ya. Bentang, ini bentang terpal itu salah kesana itu ya. Nanti ngomong lagi, ada yang kritis, mem itu terpalnya jelek, ya kita beli, akhirnya beli terpal ya Bu ya, izin Bapak Ibu. Oke, kemudian bernalar kritis, ini sangat penting juga. Tadi berhubungan dengan bagaimana anak untuk memfilter apa yang masuk pada dirinya. Jadi tidak langsung menerima, mengkritisi setiap apa yang dapat pada dirinya. Ya, kemudian tadi sudah saya jelaskan berkebinekaan global pasti. Dalam suatu ruangan ini saja kita udah banyak macam orang berbangsa-bangsa gitu ya. Ada orang Jawa, ada orang Batak. Kita global. Gitu, harus punya sifat seperti itu. Jadi toleransinya tinggi. Ya. Kemudian, ini yang paling saya sering lihat bergotong royong. Jadi ini nih saya luar biasa ya. Waktu saya di London dulu nggak ada gotong kurang gitu ya. Jadi ketika di sini saya lihat, gotongnya luar biasa. Kemudian ini juga kreatif. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak kita ini mau berkembang sesuai dengan zamannya, ya era-era sekarang harus kreatif. Apalagi di bidang IT. Ya, ini anak-anak harus punya kreativitas tinggi. Kemudian di bidang IT, kenapa IT itu induknya? Karena nanti semua materi bisa masuk situ. Seperti nanti fisikanya, matematika, teknik, kedokteran pun semua di situ. Maka sekarang ini kreativitas untuk IT sedang booming. Jadi anak-anak kreatif. Belajarnya bagaimana anak kreatif dan desain. Ya, dari yang sederhana itu di pembelajaran di kelas juga bisa kayak, apalagi pada saat project. Nah, di project itu Bapak Ibu, anak-anak munculkan kreativitas mereka. Boleh ATM, boleh. Kita ini sebenarnya banyak ATM, tapi dikreatifkan gitu. Apa ya sisi kita lebihnya seperti apa. Nah, ini kira-kira kebajikan tujuan daripada budaya positif tadi. Itu hubungan daripada teorinya. Ini tadi yang saya jelaskan, anak-anak yang telah melakukan kebajikan, sifat sebagai kebajikan ini itu harus kita akui, kita harus apresiasi. Ya, jadi timbul rasa dari mereka itu ingin melakukannya lagi. Tetapi lihat, bukan pujian, tapi pengakuan. Akan beda pujian dengan pengakuan. Kalau pujian itu berlebihan. Tapi kalau pengakuan, ini contoh kalimatnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat yang kecil-kecil itu ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pengakuan kita terhadap anak. Sama misal seperti saya perhatikan anak di kelas misalnya. Jadi dia menolong temannya misal. Aduh, kamu terima kasih ya, sudah baik sekali menolong temanmu. Yang lain nanti dilihat, oh diakui gitu ya. Pengakuan. Ya, jadi anak butuh itu loh. Itu salah satu motivasi eksternal. Ya. Yang kita sebagai pendidik kadang menyepelekan, kadang tidak. Saya juga seperti itu kadang Bu. Tapi saya pikir, loh kalau saya lebih perhatikan mereka, lebih mengeluarkan kata-kata ini, mungkin mereka lebih senang, semangat dan akan melakukannya lagi. Itu secara tidak langsung ini budaya juga sih sebenarnya, ya. Tapi seperti sepele sekali. Atau terima kasih Nak untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, misalnya seperti itu.
Atau kadang kita lagi jalan bawa tas berat, "Mem, saya bawakan ya." "Terima kasih ya nak sudah membawakan." Tapi kayaknya kita lucu ya, tapi itu memang harus diucapkan terima kasih ya. Atau model kita orang Sumatera kan bisa, tidak harus seperti itu gitu ya, tapi harus ada pengakuan dengan anak. Nah, apresiasi tersebut ini bisa yang mesti diperhatikan, beri pengakuan secara khusus. Jadi jangan pengakuan tapi mata kita kemana-mana gitu ya. Jadi langsung ajak dia, beri, memang disentuh gitu ya. Kemudian pengakuannya secara pribadi tadi tidak diumumkan. "Anak-anak, saya mengucapkan terima kasih kepada tidak." Tapi langsung kita temui anaknya, "Ya, terima kasih nak ya." Jadi kita juga tadi saya bilang, saya selalu mengatakan, kalau kita ingin ada profil Pancasila pada anak, kenapa kita tidak? Kita dulu loh. Makanya saya selalu 3 filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus dipegang. Engarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handa Yani. Ya, jadi itu. Sama sepertinya dalam suatu keluarga juga seperti itu. Anaknya di mana? Perangai anaknya kelihatan di rumah seperti apa? Karena sifat mencontoh, lingkungan. Makanya lingkungan positif bisa membuat budaya positif. Salah satu penerapannya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini akan membuat hasil tujuannya adalah kebajikan universal, karakter yang didahulukan, gitu ya. Terus ini yang paling penting Bapak Ibu, konsisten. Nah ini yang memang saya juga masih belajar untuk konsisten Bu. Kadang saya pun kadang lupa gitu ya, saya lupa. Nah ini yang memang nanti kita bahas bagaimana konsisten. Dan ini juga harus fokus pada proses dan semua murid yang tidak kasih. Gelan dia baik kage, ya saya ucapkan. Kalau yang lain tidak. Nah berarti mata kita masih awas semuanya. Dia masih memperhatikan betul-betul. Tetapi memang permasalahannya kadang tidak terawasi mungkin dengan jumlah yang banyak. Tapi kita coba. Ya kita coba. Lanjut Bapak Ibu, udah capek ya mendengarkan saya? Mudah-mudahan tidak ya. Oke baik. Nah, oke baik. Terima kasih kalau seperti itu ya. Oke, bahasanya sudah semerimbing. Oke baik. Nah ini teori motivasi tadi. Untuk mengubah perilaku kan perlu tadi seperti Bapak Kak Hadi bilang perlu motivasi baik dari luar maupun dari dalam. Nah ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu, silakan dibaca. Ini tentang diri sendiri, dijawab sendiri nanti ya. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada penempelan pinjer di sini, misal, atau tidak ada pinjer, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik, misal, karena sering tepat waktu atau di awal waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Jelaskan mengapa. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada komponen yang disebutkan, apakah Bapak Ibu akan tetap wajib, akan tetap datang ke sekolah? Saya ambil satu sampel aja Pak ya, cukup ya. Silakan Ibu, iya Ibu Amel, coba apakah akan Ibu lakukan dan mengapa? Coba jelaskan. Baik, terima kasih untuk Anda. Maju ya. Saya akan mencoba ini dari diri saya sendiri. Jadi bila tidak ada yang dipertanyakan di sekolah saya, jawaban saya tetap akan saya laksanakan. Kenapa? Karena saya sudah memiliki atau mempunyai janji bahwa saya adalah seorang guru di sini. Jadi tanggung jawab saya, walaupun ada maupun tidak ada, memang harus saya jalankan. Itu saya. Kemudian saya ikhlas dengan pekerjaan yang sudah saya pilih. Jadi apapun kewajiban semuanya insya Allah akan saya lakukan. Itu saya. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Amel ya, dia menjelaskan dia tetap melakukan apa yang datang tepat waktu dengan hati yang ikhlas. Coba kita lihat motivasi yang mana yang dilakukan Ibu Amel. Nah ini menurut Dan Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 yang mendasari
motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang pertama, aku takut datang telat, jadi kena marah. Atau misal anak-anak telat ya, jam pertama ibu siapa misal, ibu tarik dah, takut aku kayak kena marah. Nah oceh, walaupun tidak dihukum dia oceh, nyaman nggak kalau dia oceh pagi hari? Misal kamu ini terlambat, atau setidaknya sudah kita tunggulah piket, pasti ditanya ngapa telat. Nah jadi anak-anak itu kalau sudah bertemu kita, ditanya interogasi, ini udah nggak nyaman. Ya itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya sama cak gitu, pakai helm ngapa kan ada polisi. Ya padahal sekarang udah ada rekam jejak sebenarnya. Ngapa lagi kena denda 100.000, 50 dulu ya, sekarang tidak lagi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini orang pujian. Ya, jadi ibu kamu ya rajin sekali, kalau kita marah ibu senang berbunga-bunga, kamu rajin, apa namanya? Ya itulah, memang ini manusiawi sekali sebenarnya. Kemudian ini yang paling penting 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang dipercaya Bu Anna tadi apa? Ikhlas. Sebagai seorang guru dia ikhlas karena sudah tugasnya untuk datang pagi. Itu ya sudah memang pekerjaannya. Jadi itu ya. Ada nilai-nilai yang kita percayai. Kita menghargai diri kita. Bapak Ibu, cobalah kita sesekali menghargai keberadaan diri kita. Sesungguhnya dalam diri kita ini, hati nurani kita ini ada karakter-karakter yang baik. Ya jangan tutupi dengan karakter-karakter yang tidak baik. Tapi saya rasa tidak ada di sekolah ini. Saya perhatikan kita semua mempunyai karakter yang baik. Ya saya perhatikan, alhamdulillah. Nah ini yang memotivasi perilaku manusia. Ya pada dasarnya ada 3 ini. Kemudian lanjut, ini kayaknya ngadat tangannya. Nah ini ada kasus lagi Bapak Ibu berhubungan dengan hukuman ya yang sering kita lakukan, yang dulu pernah dilakukan. Coba Bapak Ibu baca statement kasus yang ada. Kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bantu baca ya. Iya silakan Pak Ergo. Di kasus ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA untuk menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Udah ngerti Bu kasusnya Bapak Ibu, kasus ini ya. Coba kita lihat. Nah dari kasus itu ada 2 pertanyaan ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jadi ketika ditanya nggak bisa gagap, jatuh tasnya, ketawa semua. Gurunya biarin aja ketawain, dihukum juga di depan. Apakah Bapak Ibu setuju? Saya rasa tidak setuju. Oke, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah apakah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, nanti kita kenal dulu apa itu hukuman, konsekuensi, dan satu lagi nanti ada namanya restitusi. Ya, baik. Coba kita lihat Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ke bawah. Tadi Bapak Ibu sudah memilih hukuman ya jawabannya ya. Jadi dipegang. Hukuman ya, maksudnya kenapa nggak setuju karena itu hukuman ya. Seperti itu. Oke, nah hukuman ini adalah sering kita
mendengar kata-kata ini terjadi karena suatu pelanggaran. Ya, dihukum karena suatu pelanggaran. Ada tata tertib yang dilanggar. Kemudian bedanya itu ya, konsekuensi ini sama sih sebenarnya dengan hukuman, tetapi hukumannya itu sudah disepakati antara guru dan siswa. Maka sebenarnya munculnya kesepakatan kelas gitu ya. Apabila datang telat waktu 10 menit, maka harus misal membersihkan apa gitu ya, menyapu. Itu adalah suatu kesepakatan. Jadi yang telat 10 menit, maka dia harus melakukan hukuman itu karena sudah disepakati. Tapi terjadi kolaborasi antara guru dan siswa dalam menentukan peraturan itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang kami diperkenalkan, namanya restitusi. Restitusi ini apa? Itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi dalam hal ini restitusi ini nanti akan lebih jelaskan detail oleh Pak Hergo. Jadi bagaimana anak itu mencari solusi dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Ya, jadi bukan berupa hukuman. Kalaupun ada konsekuensi dari dirinya sendiri, itu maksudnya. Nah, lanjut ya. Nah, ini tahap-tahapan segitiga restitusi ya. Nanti tadi saya bilang saya jelaskan, nanti dijelaskan oleh Pak Hergo, dan ini setelah saya lakukan. Jadi saya lakukan di video ini ada ada 2 siswa yang bermasalah. Iya, segitiga restitusi. Nah, ini kayaknya lemah Pak ya. Gimana Pak? Play-nya ya. Ini udah. Oke. Ternyata oke. Nah, jadi ini contohnya ada 2 siswa nih bintangnya ya. Mungkin kenal Bapak Ibu. Dava dan Farel. Jadi ceritanya mereka main bola di kelas ya. Sudah main bola di kelas, bolanya kena si Dava, ceritanya gitu ya, skenarionya gitu ya. Tiba-tiba si Dava marah, digojolnya si Farel. Jadi bagaimana tahapan penyelesaiannya gitu ya. Yang pertama dilakukan tadi stabilize identity, jadi menstabilkan identitas, bahwa itu bisa saja terjadi ya, tapi seandainya misal kamu tidak apa gitu ya. Kemudian yang kedua apa Pak? Ada validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Jadi terus yang terakhir adalah mereka ini dikasih tahu keyakinan, kan kita udah menyusun namanya kayak keyakinan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas mana yang kamu langgar, gitu ya. Jadi isi videonya seperti itu sebenarnya. Lalu setelah kamu lakukan ini, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang lebih penting adalah kita meminta bagaimana mereka bertanggung jawab setelah melakukan kesalahan. Misal kesalahan pada saat mereka bermain bola di kelas, apa yang harus mereka lakukan untuk bertanggung jawab? Nah ini soalnya. Nah itu. Kita cepetin aja ya kayaknya ya. Kita melihat bagaimana solusi dari mereka ya. Si Farel nggak tahan. Nodo malu dia. Coba kita ke depan ya. Waktu. Solusi ya. Nah ini suara Pak Tarmizi mengganggu waktu perekaman.
Dia pertama minta maaf. Ya, menjaga persaudaraan, tidak gocolan lagi seperti itu ya. Dan seharusnya apa yang dilakukan ketika yang kosong? Misalkan dulu tidak dilakukan. Oke. Nah sekarang coba orang minta maaf dulu dengan apa? Coba minta maaf dulu. Aman ya, tidak ada masalah lagi. Ya sudah selesai masalah selesai ya. Tidak ada masalah lagi sebentar lagi. Oke baik. Nah itulah, terima kasih. Kita lanjut Bu ya, kita lihat bagaimana tanggapan anak. Nama saya Dafa Melanovic dari kelas 92 SMP Negeri 9 Palembang. Kabur. Kali ini saya akan memberikan tanggapan dari video yang telah kami buat, bahwa dengan penyelesaian yang ditawarkan oleh guru di dalam video itu membuat murid merasa nyaman jika penyelesaian masalah itu bukan hukuman, tapi mencari solusi dalam penyelesaiannya. Dengan cara ini kami timbul kesadaran sendiri, bukan paksaan. Mungkin cukup sekian tanggapan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang dan ini tidak saya rekayasa yang terakhir. Jadi bagaimana Dafa kalau misalkan solusinya seperti itu? Ya mem, kami merasa nyaman, terus merasa bahwa tidak ada beban gitu. Jadi plong dan itu ya, sama solusi-solusi itu memang dipancing, tapi dia akhirnya tahu bahwa seharusnya main bola di lapangan, jam istirahat seperti itu. Tapi jujur saja sih sebenarnya Ibu, saya juga berpikir anak-anak kita ini kurang jam bermain sebenarnya. Jadi mereka bawa bola ke kelas. Sekarang saya juga paham, tapi tadi kita kan punya kesepakatan atau keyakinan kelas. Tolong Pak Ica kembalikan lagi ke normal. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, ini materinya kita agak cepat ya, karena ternyata udah sampai 1 jam. Oke baik, lanjut. Nah ini dampak hukuman, konsekuensi, tapi yang paling penting adalah hukuman menyakitkan. Terus jangka waktu ingatannya itu lama loh. Pengalaman saya itu, saya pernah memberi hukuman pada anak, pernah saya mengajar. Itu dia kelas 12 posisinya. Jadi karena nakal, jadi saya hukum di depan, dia harus berdiri lama, mengatakan saya harus belajar, tidak nakal gitu, lama saya suruh. Apa yang terjadi? Ketika saya ke rumah sakit umum, ini kehidupan fakta ya, ke rumah sakit umum, saya baru datang, ketemu koas, kan temannya Andri, gak dibawa Andri mungkin ya, jadi ketemu. Terus apa yang dilakukannya? Wismanya. Jadi salamnya saya nggak nyangka gitu, dia langsung berdiri. Saya harus rajin belajar. Saya tidak. Jadi aku terkejut. Mengingat lagi, saya masih lupa. Karena itu kejadian 12 tahun. 12 tahun loh Bapak Ibu, masih ingat. Saya akan rajin belajar, padahal dipakai baju koas, bingung pasien siapa itu. Akhirnya ya Allah, ternyata hukuman itu menyakitkan, masih ingat dia. Jangka panjang. Ya. Jadi ini salah satu mengapa hukuman itu sebenarnya tidak disarankan, kalau bisa dijauhi. Kemudian ini ya, malah anak lebih agresif, atau mungkin bisa dibaca lagi ya Pak Ibu ya, bagaimana anak akan patuh apabila tidak ada hukuman gitu kan. Kemudian ada lagi konsekuensi ya, konsekuensi ini ya tadi, karena tetap tidak nyaman, anak tetap tidak nyaman, tapi tidak terlalu sakit. Karena ya ingatannya gak terlalu lama lah itu, karena tidak berat, tidak menyakitkan. Tapi tetap ingat, tapi jangka pendek. Karena sudah kesepakatannya dibuat bersama-sama gitu ya. Nah, tapi kalau restitusi, ini malah menguatkan murid sebenarnya. Jadi mengajak mereka berpikir solusi. Tidak hanya solusi dalam hal kecil, tapi nantinya solusi ke depan dalam kehidupannya.
mengajarkan mereka budaya, yuk kita kalau ada masalah kita cari solusinya, tapi bukan lari dari permasalahan. Itu maksudnya ya. Kemudian juga pasti anak-anak kalau kita berikan seperti tadi kan, restitusi kan anak tidak merasa tertekan tadi ya. Jadi ada rasa nyaman, dibilang tadi Dava bilang nyaman, kan tidak paksaan, tapi dari mereka sendiri menyelesaikan permasalahan itu. Ya, cuma tadi butuh kita awasi. Dan nanti seterusnya lah Bapak Ibu ya. Terakhir belum ya. Ini salah satu contoh-contoh ya, yang mana hukuman atau konsekuensi kita ambil. Contoh ini aja Pak ya. Misal mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman yang terencana. Oke. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Iya, karena berhubungannya dengan tata tertib ya, kalau terlambat ke sekolah. Jadi hukuman ya. Oke, nanti kita balik lagi ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini jelas. Oh ya, menyakitkan. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, dan nanti seterusnya nanti bisa dilihat karena time-nya ya. Ini penghargaan Bapak Ibu. Ada penghargaannya. Kemana ini hilang penghargaannya Pak? Oke. Nah, penghargaan ini karena kita pikir baik, tapi belum tentu baik. Kenapa? Karena penghargaan ini membuat kita seperti ketergantungan. Saya akan berperilaku seperti itu kalau ada penghargaan, motivasinya. Ya, makanya tadinya saya tuh pengen ada apa Pak, kita ada stiker, ada coklat, ya, misalnya bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ternyata memberikan penghargaan itu kurang efektif. Ya, siapa yang rajin belajar, misalnya kita rajin bisa mengerjakan soal ini, kasih coklat. Ya. Siapa yang bisa, itu memang dalam jangka pendek memang tidak, dalam jangka panjang akan membuat itu sebagai hukuman sebenarnya. Ya, oke, lanjut. Ini ada nah ini budaya berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan sebenarnya. Tapi mengapa muncul kata keyakinan? Karena ini berasal dari diri anak. Anak yakin untuk melakukannya, maka muncullah keyakinan kelas. Biasanya tata tertib ya, kesepakatan. Nah, ini adalah keyakinan. Apa isinya keyakinan kelas? Yang pertama itu keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak. Idenya dari anak. Kita tidak ikut campur, tapi kita hanya meluruskan, ya. Kemudian kata-katanya itu harus positif, ya, dan jangan terlalu banyak, ya. Kemudian ini semua tadi saya bilang semua harus ikut, ya, dan akan berubah sesekali apabila dianggap tidak sesuai. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuat keyakinan kelas itu adalah pertama mempersilakan keluarga kayak kita kumpul bersama dalam suatu kelas. Lalu kita ini yang diinginkan prosedurnya, tapi teknisnya nanti kita lihat ada video yang saya buat. Bisa teknis seperti apa kita buat ya. Mencatat, anak-anak diminta untuk menginginkan apa aturan di kelas ini. Masing-masing anak dibagikan kertas, apa yang kamu inginkan supaya kelas kita aman, misal kelas kita ini kondusif belajarnya, gitu ya. Disuruh mencatat. Kemudian kita susun, nanti kita cek lagi kata-katanya harus kata-kata positif. Karena kalau kata-kata negatif itu malah dilakukan. Nah, dilarang merokok, misal merokok nggak? Merokok. Jangan toleh ke kiri, saya bilang. Noleh nggak? Deh. Yang mana yang dilarang itu digalikan. Jadi harus ada kata-kata positif. Oke, ada videonya Pak Ica, bisa nggak dikembalikan ke normal sebentar Pak?
ada video pembentukan keyakinan kelas. Skip kan dulu Pak? Skip. Jangan narkoba, jangan minuman keras. Oh ini Pak ya. Silakan narkoba dan minuman keras. Tidak dilakukan yuk. Kita tunggu dulu ya, video ini pemainnya banyak. Nah ini pengantar Bapak Ibu ya, pengantar. Kita akan membuat, saya cepetin aja kali Bapak Ibu ya, karena mau bergantian presentasi lagi. Nah ini pengantar, kita akan kesepakatan kelas, tujuannya dijelaskan. Lalu kemudian ini lama pengantarnya ini, lama pengantarnya. Lalu saya bagikan kertas, apa namanya yang bisa tempel tuh, kayak apa? Sticky note, gitu ya. Atau boleh kertas lain, boleh, silakan Bapak Ibu. Setelah dibagikan, anak-anak mengisi. Nah, sudah mengisi, mereka menempelkan di papan tulis. Oke, semua menempelkan apa yang mereka inginkan gitu. Apa sih kesepakatan di kelas ini mereka inginkan? Oke, setelahnya kita sama-sama bahas satu-satu apa yang mereka inginkan tadi. Ya. Nah, ini kita tetap kita sepakati sampai terus. Ada yang mencatat apa yang telah sepakati, dicatat ya. Nah, kemudian terus tetap sampai selesai ini. Sampai setelah itu terbentuklah kesepakatan kelas. Misalnya seperti ini kesepakatan yang dibuat ya, bermain bola di lapangan jam istirahat. Nah itu ya, jadi jangan supaya kejadian seperti yang dilakukan teman tadi gitu ya, dan masih banyak lainnya. Dan tidak ada kata-kata negatif, semua kata-kata positif ya. Kemudian ini yang ini kami tempelkan di papan tulis lah, dan saya kopikan. Anak-anak harus pegang ini. Jadi setiap apa yang mereka lakukan, mereka baca dulu keyakinan kita apa. Baca dulu keyakinan kita apa. Jadi kalau terjadi pelanggaran, buka dulu kayak undang-undang lah gitu ya. Tapi buatnya sama-sama, bukan. Saya tidak ikut campur, tapi buat anak-anak. Yuk, apa yang kamu langgar? Ayo komitmen dong, apa yang kamu buat. Jadi bagaimana mengajar anak berpikir layaknya manusia dewasa seperti itu, bertanggung jawab ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah dilakukan. Cuman tadi butuh yang namanya konsistensi, Bapak Ibu ya. Konsistensi. Nah ini memang harus kayaknya berkelanjutan dan mantap, terus menerus dilakukan. Nah, apakah kita sudah melakukan konsistensi ini? Itu PR sebenarnya. Ya, kan terus, karena akan banyak sekali hambatan dan halangan di luar sana. Tetapi seandainya kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saya rasa ini bisa kita mantapkan ya, kita bisa lakukan. Oke, mungkin itu saja paparan dari saya tentang materi Bu ya, tiga materi tentang budaya positif, dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak Hendro, dan nanti ada sesi tanya jawab gitu Bu ya, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan sekolah kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Farida, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, bagi kita memberi yang Farida.
Tapi dalam rangka kita membuat suatu budaya kedisiplinan, ibaratnya ini adalah sebagai alat untuk kita belajar bagaimana mematuhi peraturan yang kita buat. Ya, dan ini berlaku untuk semester depan. Nah, bagaimana caranya? Caranya nanti setiap anak memberikan stick itulah bahasa kalian stick Jadi nanti setiap anak dengan warna-warni, saya tidak membedakan warnanya, semua saya akan sama. Saya kasih kertas ini terus tuliskan, boleh lebih dari satu, ya lebih dari satu. Kira-kira apa ya yang mesti kita lakukan? Apa peraturan apa, kesepakatan apa yang mesti kita lakukan di kelas ini supaya kelas ini nyaman, terus pembelajaran kita nyaman, sehingga tujuan pembelajaran yang kita selama ini nanti akan capai. Misal ini, misal hadir tepat waktu. Misal, ya, ini kalian buat bukan saya ya. Yang kedua misal menjaga kebersihan kelas. Misal, nanti silakan kalian menuliskan apa yang kamu inginkan. Boleh silakan dituliskan. Apa yang kamu inginkan di kelas kita ini? Boleh. Nanti kita sama-sama kita baca sama-sama apa yang harus kita buat dan apa yang akan kita lakukan di kelas kita ini. Belajarnya itu seperti apa? Jadi tolong tuliskan apa yang mau kamu buat. Kita berkesepakatan, mungkin boleh nanti kita sudah selesai kesepakatan, kita ketik semuanya, kita tempelkan. Nah, ini loh yang kita kerjakan di kelas ini. Tapi hasilnya dari kalian, bukan dari kami. Ya, oke, membagikan ya. Boleh membawa boneka. Oke, sekarang dari Wakilan. Ada 3 ini kesepakatan yang akan jadi keyakinan kita. Ini akan dicatat, akan diketik, akan ditempel. Bahwa ini kita sudah sama-sama membicarakan apa yang kita lakukan. Yang pertama, datang tepat waktu. Ingat ya, datang tepat waktu. Yang kedua, selalu menaati jadwal tiket kelas. Selalu menaati jadwal tiket kelas. Kita punya tiket kelas ya. Nah, ini tiket 2 ya, catat ya. Yang ketiga, saling menghormati sesama warga kelas. Jadi saling menghormati. Porsi menghormati mana? Nggak boleh ngatur dulu apa? Ya, itu kan nggak boleh. Nah, itu ya. Jaga kerukunan kelas. Menjaga kerukunan kelas. Karena beberapa waktu yang lalu kita sering
selalu rajin melaksanakan piket kelas. Nah ini tanya berapa orang piket kelas dan ditanyakan piketnya. Rajin melakukan piket kelas. Saling menghargai. Saling menghargai. Kali ya. Terus ada teman kamu ya. Berarti kita harus ya. Terus saling mengingatkan beribadah. Nah ini paling penting. Ibadah itu banyak, tidak hanya sholat. Ya, sholat saling mengantar, setuju kan ya? Terus lebih memiliki solidaritas sesama manusia, saling peduli maksudnya. Ya, saling peduli bisa ada teman yang susah, dibantu, jangan dikatoi. Memperbolehkan nah nih, ini ada lagi tidak memaksakan kehendak sendiri. Karena tidak mengatakan tidak adalah menghargai apa rasa positifnya, menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak minta itu dewa itu ya. Terus memberikan bukan sedikit ini mapnya kali ya. Apa ya? Nih, pengganti baju olahraga jangan di kelas. Kita ganti, jangan tidak ya, pengganti baju olahraga, baju sekolah itu di apa amatnya WC di tempatnya lah. Kalau WC kayaknya bau terus